Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi Lelopsida 4 Zingiberidae. Nah, saya sendiri Nur Sakinah Hasti sebagai moderator, dan ada teman-teman penyaji lainnya, ada Eka Prastika Dewi, Jeffries Eris Fahri Ardi Saragi, Khairani, dan Prilia Dusanora. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi Liliopsida 4 Zingiberidae. Nah, Zingiberaceae ini merupakan famili terbesar dari ordo Zingiberales. Nah, bisa dilihat contoh gambar 2 di bawah itu adalah gambar dari Zingiberaceae atau Zingiberales. Nah, dengan perkiraan 50 genus dan lebih dari 1000 spesies, Zingiberaceae ini sering disebut dengan tanaman jahe-jahean yang ada di Indonesia, dan tanaman jenis ini banyak ditemukan di daerah tropis, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Nah, subkelas Zingiberidae ini sebagian besar merupakan herba, daun pada umumnya, roset batang, bunga dalam karangan, seringkali ada braktea yang berwarna. Bunga ada yang biseksual dan ada juga yang uniseksual. Ada higonita, tapi sebagian besar epigen. Nah, stamen berjumlah 6 dalam 2 lingkaran, tetapi seringkali hanya 5 atau 1 stamen aja yang fungsionalnya itu, sedangkan sisanya steril atau berubah menjadi stamenodium yang petaloid. Nah, gnoseum ini tersusun dari 3 karpel beruang 3 dan kadang-kadang itu tidak beruang. Subkelas Zingiberidae ini terdiri atas 2 ordo, 9 famili, dan kurang lebih dari 3.800 spesies. Nah, kedua ordo kurang lebih mempunyai jumlah spesies yang sama. Apa saja ordo kedua itu? Yaitu adalah ordo Bromeliales dan ordo Zingiberales. Nah, ordo ini mempunyai jumlah spesies yang sama, akan tetapi ordo Bromeliales ini hanya terdiri dari 1 familia, yaitu Bromeliaceae. Nah, sedangkan ordo Zingiberales mempunyai 8 famili, yaitu Strelitziaceae, Heliconiaceae, Musaceae, Lowiaceae, Zingiberaceae, Costaceae, Canaceae, dan Marantaceae. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman penyaji saya, yaitu Prilia. Kepada Prilia saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prilia Dusanora. Saya akan melanjutkan tentang morfologi Zingiberidae. Yang A, pada ordo Bromeliales, daunnya berbentuk pita atau berbentuk tali dengan tangkai dan helai daun. Tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lain pertulangan daun sejajar. Yang B, pada ordo Zingiberales, daunnya terdiri dari tangkai daun yang kuat dan mendukung helai daunnya pertulangan daun seperti jal. Yang C, kelopak dan mahkotanya berbentuk jelas dan kadang-kadang tidak beraturan atau zigomorfik atau bilateral simetris. Yang D, benang sari jumlahnya berkisar antara 1 sampai 6 dan benang sari yang steril biasanya termodifir staminodia yang berbentuk seperti mahkota. Selanjutnya, struktur Zingiberidae. Yang pertama, pada daun umumnya bersifat majemuk dan roset batang atau akar. Yang kedua, batang pada Zingiberidae pada umumnya berwas-was tegak. Yang ketiga, akar pada Liliopsida Zingiberidae ini yaitu serabut. Yang keempat, bunga Zingiberidae pada umumnya ada yang biseksual dan uniseksual. Yang kelima, perhiasan bunga dapat dibedakan dalam kelopak dan mahkota. Yang keenam, buah kotak atau buah bumi. Sekian dari presentasi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairani. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sifat biologi Zingiberidae. Yang pertama itu
subkelas Zingiberidae ini sebagian besar berupa herba, daun pada umumnya, roset batang, kemudian bunga dalam karangan. Seringkali ada braktea yang berwarna. Bunga ada yang biseksual, ada yang uniseksual, ada hipogen, tetapi sebagian besar itu epigin. Zingiberidae ini menyerupai Lilidae dan berbeda dari Comelinidae. Pada umumnya memiliki nektarie septum dan biasanya memiliki kapal terbatas pada akar. Sekian dari saya, terima kasih. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang reproduksi dari Zingiberidae. Yang pertama itu reproduksi secara generatif. Proses pertama dari reproduksi secara generatif ini yaitu diawali dengan penyerbukan atau ponasi, yaitu penempelan serbuk sari ke kepala putik. Setelah itu, butir serbuk sari yang menempel pada kepala putik berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Inti sel serbuk sari membelah menjadi sel vegetatif dan sel generatif. Sel vegetatif bergerak ke bulu serbuk sari yang menuju ke bakal buah atau ovarium. Sementara itu, sel generatif secara otomatis menghasilkan 2 sel sperma. Saat serbuk sari mencapai ovum, inti vegetatif menembus kantong embrio melalui makrofil dan melepaskan kedua sel sperma. Satu sel sperma akan membuahi sel telur dan membentuk zigot yang bersifat diploid, dan sedangkan sel sperma lainnya akan membuahi dua inti kantung lembaga sekunder, sehingga akan membentuk sel triploid. Sel ini akan membelah membentuk jaringan penyimpanan makanan yang kemudian akan menjadi biji. Nah, selanjutnya ada reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif terjadi atas 2 cara, yaitu alami dan buatan. Namun pada beberapa genus Zingiberidae, mereka melakukan reproduksi secara vegetatif alami, diantaranya dengan rizoma dan tunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi taksonomi Zingiberidae dan kerugian serta manfaat dari Zingiberidae. Pertama ialah taksonomi Zingiberidae. Zingiberidae memiliki 2 ordo, yaitu ordo Zingiberiales dan ordo Bromeliales, di mana dari kedua ordo ini terbagi dalam beberapa famili, yaitu yang pertama ordo Zingiberalis. Ordo Zingiberalis mempunyai 8 famili, yaitu Sterilizioseae, Heliconiceae, Musaceae, Lowiaceae, Zingiberceae, Costoaceae, Cononaceae, dan Marontaceae. Ordo Bromeliales. Ordo Bromeliales adalah ordo yang memiliki 1 famili, yaitu famili Bromeliaceae. Yang terakhir, kerugian dan manfaat Zingiberidae. Manfaatnya ialah sebagai sumber bahan makanan, dapat dikonsumsi sebagai obat, dapat digunakan sebagai bumbu sayuran, dapat digunakan sebagai tanaman hias. Daun famili Zingiberceae digunakan untuk membungkus makanan. Jantung pisang dapat digunakan sebagai sayur dan lalap. Ya, kerugiannya ialah sebagian umbinya tidak dapat dimakan oleh karena mengandung racun. Yang terakhir ialah pada beberapa jenis tumbuhan daunnya berbentuk memanjang dan bergerigi yang memungkinkan dapat melukai makhluk hidup lainnya. Sekian, terima kasih.